Yo, what's up dude, ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 16 ya, di bulan 7 2024 guys. Dan seperti biasa, kita langsung aja melihat ya bagaimana update dari global crypto market cap. Dan seperti yang terlihat di sini ya, dari data CoinMarketCap menunjukkan adanya kenaikan yang tipis di 0,86% ya. Tapi kalau kalian lihat kemarin naiknya cukup lumayan tinggi ya. Dan kita sengaja kemarin memang tidak bikin kontennya karena ingin melihat kira-kira efek dari kenaikan kemarin itu seperti apa guys. Apakah hanya sementara atau memang akan berlanjut ya. Dan hal ini juga berpengaruh terhadap Fear and Greed Index, terlihat di sini di area netral ya, mepet banget guys untuk masuk ke area greed di poin 57 ya, yang mengindikasikan bahwa transaksi pada Bitcoin ini mulai tinggi lagi guys ya. Dan semuanya ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini ya. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ke belakang ini memang tipis di 0,79%, tapi kalau kalian lihat di grafiknya ini naiknya cukup lumayan guys. Nanti kita akan cek lebih jelasnya di CoinMarketCap ya. Dan begitu juga untuk Ethereum juga mengalami kenaikan di 1,2% untuk hari ini ya, disusul oleh BNB di 0,94% dan Solana naik di 1,7% guys. Dan rata-rata kalau kalian lihat di sini ya untuk altcoin tampaknya memang menghijau, ini bagus sekali ya, menyusul kenaikan Bitcoin kemarin yang tentu saja berefek cukup bagus ya terhadap altcoin guys. Dan itu terlihat dari perubahan hari ini yang rata-rata pergerakannya antara 3-4% ya. Kalian bisa cek sendiri di CoinMarketCap. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat untuk pergerakan harga Bitcoin itu sendiri untuk time frame weekly-nya, terlihat di sini ya bahwa kenaikan untuk hari ini sempat menyentuh di harga $65.000 ya, dan tertahan untuk bisa menembus di MA20 untuk time frame weekly-nya, dan sekarang ada koreksi lagi. Tapi ini tidak menutup kemungkinan ya dengan pola yang terbentuk yaitu bullish engulfing di sini ya, seperti yang sudah kita sampaikan kemarin pada waktu sebelum close candle di weekly kemarin ya. Dan ini terbukti ya dengan efek yang terjadi sehingga ada kenaikan pada pergerakan harga Bitcoin ini meskipun masih tertahan di resisten sekitar $65.000 ya, tepatnya di MA20 guys. Dan ini cukup bagus sebenarnya ya kalau seandainya untuk berita positif dari Bitcoin ini masih berlanjut. Tentu saja ini akan menjadi trigger yang positif juga untuk pergerakan Bitcoin selanjutnya ya. Jadi nanti kita akan pantau bareng-bareng untuk berita-berita yang berkaitan dengan Bitcoin ini guys. Dan seperti biasa kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik, seperti halnya untuk perkembangan dari Mt. Gox dan juga ETF Ethereum ya, yang memang dari kedua berita ini memang sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan kripto untuk beberapa minggu ini ya. Dan yang pertama kita lansir dulu dari harian Crypto Nets, dimana untuk informasinya yaitu Mt. Gox telah memindahkan guys sekitar $3 miliar ya dalam bentuk Bitcoin. Nah pertanyaannya, apakah akan ada penurunan lagi dari harga Bitcoin? Tentu saja ya. Jadi menurut data dari Arkham Intelligence, Mt. Gox memindahkan sekitar 42 ribuan Bitcoin ya, senilai sekitar $3 miliar dari penyimpanan cold walletnya. Dan dalam transfer lainnya, bursa tersebut juga mengirimkan 0,021 Bitcoin senilai sekitar $1.300 ke alamat lain yang diyakini sebagai transaksi percobaan guys. Jadi meskipun bursa kripto Mt. Gox ini telah mengumumkan dimulainya pengembalian dana ya kepada investor yang terkena dampak, dilaporkan bahwa kreditur mungkin harus menunggu hingga 3 bulan untuk menerima pembayaran mereka dalam bentuk Bitcoin atau Bitcoin Cash. Dan menurut dokumen wali amanat, waktu pembayaran ini bergantung ya pada bursa kripto tertentu yang digunakan kreditur untuk mengajukan klaim mereka. Dan setelah laporan sebelumnya tentang transfer besar oleh Mt. Gox ini, banyak sentimen negatif yang muncul, dan hal ini semakin diperkuat oleh aksi jual Bitcoin yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman kemarin guys. Dan kedua alasan ini diyakini telah menjatuhkan harga Bitcoin di bawah $55.000 kemarin ya, yang menimbulkan keraguan pada banyak investor apakah hal serupa dapat terjadi kali ini guys. Nah di sini analis dari CoinShares mengatakan ya bahwa kekhawatiran tentang dampak pembayaran Mt. Gox pada pasar kripto mungkin terlalu berlebihan katanya. Jadi dalam laporan terbarunya CoinShares menunjukkan bahwa banyak kreditor Mt. Gox kemungkinan besar itu akan mempertahankan sebagian besar koin mereka ya yang telah dipulihkan untuk meminimalkan beban pajak mereka guys. Dan mereka berpendapat bahwa ketika penjualan terjadi maka kemungkinan besar akan tersebar di berbagai bursa kripto
dan memungkinkan likuiditas yang cukup di sisi pembeli untuk mengambil tekanan jual guys. Jadi hal ini pun kita harus memantau bareng-bareng ya, karena dengan jumlah sekitar 3 miliar dolar Bitcoin ini tentu saja besar dan sedikit banyak pasti akan ada kekhawatiran di market dan bisa saja men-trigger untuk penjualan Bitcoin lebih lanjut ya. Jadi nanti kita akan pantau bareng-bareng dan akan kita informasikan ya secara update kepada teman-teman semua guys. Dan masih belum diketahui untuk transfernya ini ya, apakah akan ada penjualan lagi, karena kalau kita lihat di sini kan untuk transfernya ditransfer ke cold wallet lainnya ya, bukan ke exchange. Jadi kemungkinan besar ini hanya sebagai langkah keamanan yang dilakukan oleh Mt. Gox ya, mungkin saja seperti itu. Tapi seandainya nanti jika memang ditransfer ke exchange, maka ada kemungkinan besar untuk dicairkan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, meskipun mereka mentransfer Bitcoinnya ke cold wallet, itu juga bisa diartikan bahwa ini adalah sebagai pembayaran ya kepada kreditur tersebut, dan tidak menutup kemungkinan bahwa si penerima Bitcoin ini akan cenderung untuk mencairkannya guys. Jadi kita tetap pantau bersama guys. Oke. Kemudian selanjutnya berhubungan dengan Ethereum Spot ETF ya. Ini juga menjadi salah satu berita yang masih menjadi hype ya. Seperti yang dilaporkan dari Coin Paprika, diinformasikan bahwa untuk persetujuan ETF Spot Ethereum ini akan dilakukan kemungkinan minggu ini guys. Nah, di sini ada prediksi dari Nate Geraci yang memprediksi bahwa ETF Spot Ethereum akan disetujui minggu ini, yang tentu saja memicu kegembiraan dan potensi dampak pasar di komunitas kripto. Nate Geraci merupakan presiden ETF Store yang memprediksi persetujuan tersebut ya. Dan di sini para analis dan juga pemimpin industri termasuk Matt Hougan, CIO dari Bitwise Asset Management dan lain-lain, mereka percaya bahwa persetujuan ini dapat mendorong minat dan investasi besar di Ethereum ya, yang berpotensi mengubah industri kripto yang lebih luas. Prediksi dari Geraci ini mengikuti diskusi ekstensif dan pengajuan peraturan untuk ETF Ethereum, dan dia membagikan ekspektasinya di media sosial, dan dia mengatakan bahwa selamat datang di pekan persetujuan ETF Ethereum, dan saya menyebutnya. Dan tidak tahu secara spesifik, hanya saja tidak ada alasan yang bagus untuk penundaan lebih lanjut pada saat ini, dan penerbit siap untuk diluncurkan katanya. Dalam sebuah penampilan di ETF Edge CNBC, Geraci dan Hougan juga mendiskusikan kemungkinan persetujuan dan implikasinya, di mana Hougan mencatat perubahan minimal yang diperlukan dalam pengajuan terbaru yang mengindikasikan persetujuan sudah dekat. Geraci menyoroti peningkatnya minat terhadap aset kripto di kalangan investor institusional dan penasihat keuangan. Terlepas dari kondisi pasar saat ini, permintaan untuk Ethereum dapat mencerminkan kesuksesan ETF Bitcoin guys. Michael van de Poppe sebagai pendiri perusahaan konsultan kripto MN Trading mengembangkan sentimen ini guys, dan dia menyoroti kinerja Ethereum baru-baru ini dan melampaui Bitcoin, di mana Van de Poppe menyarankan ETF Ethereum dapat semakin meningkatkan dominasi pasarnya. Dan para ahli juga percaya ya bahwa ETF Spot Ethereum akan mengarah ke lebih banyak ETF kripto, di mana Bain Crypto melaporkan bahwa awal bulan ini Chicago Board Option Exchange atau CBOE juga mempresentasikan formulir 19B-4 untuk perdagangan ETF Solana Spot untuk VanEck dan juga 21 Shares. Namun Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC memiliki waktu hingga 2025 untuk menanggapi permintaan tersebut guys. Kemudian lebih lanjut kalau kita lansir dari harian Coin Sniper, di mana SEC memberikan persetujuan awal kepada 3 penerbit ETF Ether guys. Wow, ini menarik ya. Jadi SEC mengarahkan para penerbit untuk menyerahkan pengajuan S-Strip 1 akhir mereka pada 16 Juli dan membuat banyak orang percaya bahwa ETF Ethereum akan ditayangkan pada 23 Juli ini guys. Wow, ini menarik sekali ya. Jadi SEC telah mengeluarkan instruksi final ya kepada manajer aset yang bersiap untuk meluncurkan dana yang diperdagangkan di ETF Ether, dan di sini analis Bloomberg si Eric Balkunas juga mengatakan ya bahwa komisi mengarahkan para penerbit untuk menyerahkan pengajuan S-Strip 1 final mereka paling lambat 16 Juli, dan pengajuan ini harus menyertakan biaya yang akan dikenakan oleh emiten untuk dana kripto baru mereka ini. Pada tanggal 23 Mei, SEC menyetujui untuk formulir 19-B emiten, mengusulkan perubahan aturan untuk mengizinkan kendaraan investasi berbasis kripto, dan sekarang manajer aset memerlukan persetujuan untuk formulir S-Strip 1 untuk pendaftaran sekuritas awal mereka. Menanggapi masalah regulasi, penerbit seperti ARK Investment dan juga Fidelity baru-baru ini menghapus staking dari rencana ETF Ether mereka guys. ETF Ether akan memiliki berbagai struktur biaya, dengan Invesco dan Galaxy menetapkan biaya manajemen sebesar 0,25%. Ini sedikit lebih tinggi daripada VanEck dan Franklin Templeton.
yang masing-masing akan memiliki biaya 0,20% dan 0,19%. Biaya ini jauh lebih rendah ya daripada biaya manajemen 2,50% yang diberikan oleh Grayscale Ethereum Trust. Meskipun Grayscale berencana untuk meluncurkan ETF Ether Spot baru, mereka belum mengungkapkan biaya barunya, guys. Nah, di sini SEC dilaporkan telah memberikan persetujuan awal kepada setidaknya 3 manajer aset untuk ETF Spot Ether mereka, dan orang-orang sekarang berspekulasi bahwa ETF ini dapat mulai diperdagangkan paling cepat pada hari Selasa depan. Permohonan yang disetujui termasuk BlackRock, Franklin Templeton, dan juga VanEck. Selain itu, perusahaan lain seperti Fidelity, ARK21 Shares, Grayscale, Bitwise, dan Invesco Galaxy juga berlomba-lomba ya meluncurkan produk Ether mereka minggu depan. Dan salah satu sumber menyebutkan bahwa ke-8 ETF Spot Ether diperkirakan akan diluncurkan secara bersamaan, yang merupakan pendekatan SEC dengan ETF spot Bitcoin juga. Analis Erik Balkunas memperkirakan SEC akan secara resmi menyetujui S-Strip 1 pada hari Senin depan setelah jam perdagangan, yang akan memungkinkan ETF spot Ether untuk mulai diperdagangkan pada hari Selasa 23 Juli. Guys. Gary Gensler juga memberikan umpan balik ya pada pengajuan S-Strip 1 pada akhir Juni, sekitar 5 minggu setelah SEC menyetujui pengajuan 19 B-Strip 4 pada 23 Mei. Dan hal ini sejalan dengan pernyataan baru-baru ini dari Kepala Kepatuhan Bitwise, yaitu Catherine Dowling, yang menyebutkan melihat lebih sedikit masalah yang diperiksa bolak-balik antara penerbit dan SEC, yang mengindikasikan bahwa peluncuran sudah sangat dekat, guys. Nah, ini menarik ya. Dan di sini juga Kepala Investasi Bitwise, Matt Hogan, memperspekulasi ya bahwa ETF Ether Spot dapat menarik arus masuk hingga 15 miliar dolar dalam 18 bulan pertama perdagangan, mirip dengan arus masuk yang terlihat oleh ETF Bitcoin Spot sejak diluncurkan 6 bulan lalu ya. Jika disetujui, ETF Spot Ether akan terdaftar di Nasdaq, New York Stock Exchange, dan Chicago Board Option Exchange. Nah, ini menarik banget, jadi kita tunggu aja bareng-bareng, guys. Semakin penasaran aja ya menunggu tanggal 23 Juli ini, guys. Selanjutnya masih berhubungan dengan ETF ya. Seperti yang dilansir dari Coin Edition ya, diinformasikan bahwa untuk tanggal peluncuran ETF Ether yaitu 23 Juli, ini di depan mata, ini para ahli menimbang ya, jadi masih berhubungan dengan informasi tadi, guys. Dan hal ini tentu saja menimbulkan banyak spekulasi ya, dimana di sini ya Ether telah meningkat, guys, yang mencerminkan tren pasar yang lebih luas. Dan saat ini Ether diperdagangkan pada harga 3.466 dolar ya, dengan kenaikan lebih dari 4% dalam sehari. Dan selama seminggu terakhir ini untuk Ethereum telah mengalami kenaikan yang lebih signifikan sebesar 13%, meskipun terjadi penurunan bulanan sebesar 2,58% ya. Dan tampaknya informasi tadi cukup membuat pasar optimis banget ya, dan itu terlihat dari pergerakan market hari ini, guys, yang cukup menghijau ya dilihat dari kemarin. Dan ini cukup menarik kalau kita antisipasi, guys ya. Kemudian lebih lanjut ya, kalau kita lansir dari Cryptonomist, selain ETF Ethereum, untuk ETF Solana juga tampaknya cukup menarik untuk dibahas. Dimana di sini diinformasikan bahwa meningkatnya hype untuk Solana ETF, sementara Circle mencetak sekitar 250 juta dolar ya dalam bentuk USDC, guys. Jadi baru-baru ini hype seputar kemungkinan untuk ETF Solana telah mencapai puncaknya, dan berkat langkah strategis dari penerbit stablecoin Circle yang telah mencetak 250 juta dolar ya dalam bentuk USDC di jaringan Solana. Dan peristiwa ini tidak hanya memperkenalkan likuiditas yang signifikan ke dalam jaringan, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor terhadap potensi ETF berdasarkan Solana. Dalam konteks mata uang kripto, ETF di Solana akan memungkinkan investor tradisional ya untuk mengakses pertumbuhan blockchain yang sedang berkembang di saat ini tanpa harus mengelola token Sol secara langsung. Dan pengenalan ETF di Solana ini dapat mewakili titik balik penting untuk adopsi arus utama pada mata uang kripto, meningkatkan visibilitas dan aksesibilitasnya di pasar keuangan tradisional, guys. Dan pencetakan USDC yang signifikan di jaringan Solana ini merupakan suntikan likuiditas yang dapat memiliki beberapa implikasi positif ya bagi ekosistem Solana. Dan yang pertama, ini meningkatkan likuiditas yang tersedia di jaringan, memfasilitasi transaksi dan berpotensi mengurangi volatilitas harga, guys. Yang kedua, hal ini menunjukkan ya kepercayaan yang kuat terhadap stabilitas dan skalabilitas jaringan Solana, dan merupakan faktor yang sangat penting untuk menarik investor institusional dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Jadi intinya ini sebagai persiapan ya dari Circle untuk transaksi yang kemungkinan akan terjadi secara besar-besaran ya jika nanti untuk ETF Solana ataupun hype dari ETF Solana ini mulai naik lagi ya, kemudian akan terjadi kenaikan transaksi yang cukup besar di
jaringan Solana, dan ini menjadi langkah persiapan ya untuk menyediakan likuiditas yang dilakukan oleh Circle di jaringan Solana ini guys. Dan ini cukup bagus banget yang mengindikasikan ya bahwa tampaknya Circle pun juga sangat optimis dengan adanya ETF Solana ini ke depannya, dan ini menjadi salah satu indikasi juga ya bahwa bisa saja Circle ini mendapatkan informasi orang dalam tentang perkembangan terbaru dari ETF Solana sehingga mereka melakukan persiapan ini lebih awal dibandingkan dengan instansi ataupun entitas yang lain guys. Oke, ini cukup menarik dan beberapa hal yang sudah kita bahas tadi ini menjadi pembicaraan yang cukup panas ya di dunia perkriptoan saat ini guys, dan tentu saja kita akan menghadirkan dan selalu mengupdate informasi-informasi terbaru di seputar kripto sehingga teman-teman bisa mengambil langkah lebih awal ya ataupun mengantisipasi apa yang mungkin akan terjadi selanjutnya di pasar kripto ini guys. Oke, jadi untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan pada teman-teman semua ya, dan nanti kita akan update lagi. Dan untuk rekomendasi project baru kita akan share di akun Telegram, kalian mampir aja di situ. Dan seperti biasa kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar, nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.